Halo teman-teman, apa kabar? Gimana harinya? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja ya, amin. Jadi begini teman-teman, di sebuah desa yang bernama Desa Natar, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, hiduplah seorang gadis muda belia yang bernama Bunga Vikalia alias Bella, yang di tahun 2017 usianya masih muda, 17 tahun. Bella merupakan putri pasangan Ibu Parjiah dan Bapak Suhendri. Setiap pagi sebelum fajar menyingsing, Bella sudah berdiri di dapur sempit rumahnya. Tangan gesitnya mengoleni adonan tepung, sementara ibunya sibuk memanaskan wajan di atas kompor tua yang berkarat. Aroma wangi khas kue-kue jajanan pasar menyeruak, menghangatkan udara dingin yang menyelimuti ruangan. Di usianya yang ke-17 tahun, Bella tak lagi memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya, seperti teman-teman atau remaja-remaja lainnya. Sebab perpisahan ibu dan ayahnya beberapa tahun yang lalu telah merubah segalanya. Si ibu yang dulunya hanya mengurus rumah, kini harus berjuang menjual kue di pasar demi bertahan hidup. Bagi Ibu Parjiah, Bella lebih dari sekedar putri sulung. Ia tak pernah mengeluh walau perjuangan membantu ibunya bisa dikatakan tidak mudah. Tugas dan tanggung jawabnya cukup besar, mengingat kedua adik kembar Bella masih membutuhkan biaya yang cukup besar. Kedua adiknya kala itu masih sekolah, dan Bella harus menanggung biaya sekolahnya. Persiapan membuat kue dimulai jam 3 dini hari. Lalu singkatnya jam 6 pagi, mereka udah berada di tepi jalan dekat pasar. Meja lipat tua menjadi tempat mereka menjajakan kue. Selain bertugas menjajakan kue yang Ibu Parjiah jual di pasar, disebutkan Bella memiliki tugas yang lain untuk mencarikan bahan-bahan pembuatnya. Termasuk salah satunya adalah parutan kelapa. Parutan kelapa biasanya akan ia cari saban hari setiap sore atau setelah jualan kuenya selesai. Begitulah aktivitas yang Bella jalani tiap harinya. Tak peduli apa kata orang, tak peduli bagaimana teman-teman seusianya memandang Bella yang putus sekolah demi mencari pundi-pundi rupiah. Selain itu, dari informasi yang saya dapatkan, dikatakan Bella merupakan sosok yang tak banyak minta ini dan itu kepada ibunya. Namun ada satu hal yang Bella minta kala itu. Ia minta kepada ibunya agar nanti tanggal 9 April tahun 2017 ulang tahunnya dirayakan dengan pesta kecil-kecilan. Ya walau hanya dihadiri oleh ibu dan kedua adiknya saja, Bella tak masalah. Yang penting adalah makna bertambah usianya adalah bertambah tanggung jawabnya. Hari Minggu 2 April tahun 2017, selepas Bella berjualan kue, Bella minta izin kepada ibunya untuk mencari parutan kelapa. Tempat di mana biasanya Bella mencari bahan itu nggak jauh-jauh amat, masih dalam area pasar. Bella biasanya pergi ke tempat itu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat-nya. Setelah minta izin, Bella pun pergi berlalu, meninggalkan si ibu tepat jam 5 sore. Ibu Parjiah tak menyadari bahwa pamit Bella di sore itu adalah pamitnya untuk terakhir kalinya. Sebab hingga malam menjelang, si ibu tidak mendapatkan Bella pulang ke rumahnya. Kala itu dengan segala cara ia telah mencarinya, mulai dari bertanya kepada tetangga, menelponi satu persatu teman Bella yang ibu kenal. Bahkan si ibu pernah berniat untuk melaporkan hilangnya Bella ke Damkar. Maksudnya polisi. Namun belum juga si ibu sempat melaporkan hal itu. Tiba-tiba dengan mengejutkan, seorang kenalannya yang sebut saja Pak Diman memberikan sebuah kabar yang tentu menyakitkan bagi Ibu Parjiah. Pak Diman mengatakan bahwa saat itu ia baru aja mendapatkan sebuah kabar bahwa telah ditemukannya sosok tubuh yang tak bernyawa yang diduga adalah Bella. Tubuh itu terbaring di pinggiran sebuah hutan desa Karanganyar, Lampung Selatan, dengan luka-luka yang cukup parah di bagian punggung, leher, dan perut. Tak mau berlama, si ibu segera mendatangi lokasi temuan yang diduga adalah Bella. Dan benar saja, temuan itu tak lain dan tak bukan adalah Bella. Petugas yang telah berada di lokasi segera melakukan olah TKP dan mengevakuasi korban ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Singkatnya 2 hari setelah rampungnya pemeriksaan, tubuh Bella kemudian dimakamkan di TPU Desa Natar. Ibu Parjiah dan kedua putri kembarnya tak kuasa ketika tubuh Bella dimasukkan ke dalam liang lahat. Lalu, apa yang sebetulnya terjadi dengan Bunga Vikalia alias Bella ini? Dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. 31 Maret tahun 2017, Fajar Nugraha alias Japra telah berada di titik entah di mana lagi. Ia mencari cara untuk mendapatkan uang tambahan yang akan ia pakai untuk melakukan penghilangan terhadap isi dalam perut pacarnya.
Hubungan pacaran yang ia jalani dengan pacarnya itu sudah terlalu jauh melangkah. Hingga dari semua kehilafan yang telah mereka lakukan, membuat pacar Japra kemudian berbadan dua. Panik nggak? Paniklah. Di tengah paniknya Japra, ia kemudian bertemu dengan temannya yang bernama Ilham dan Iren. Di pertemuan ketiganya kala itu terjadi di rumah Iren, yang dimana dalam pertemuan itu Japra berkata, "Ren, ada nggak temanmu yang bisa saya ambil motornya?" Pada awalnya Iren gak anggap serius kata-kata Japra kala itu yang terlihat seperti orang yang bercanda. Sebab Japra mengatakan hal itu sambil senyum-senyum gak jelas. Lebih lanjut dari sumber yang saya sertakan linknya di kolom deskripsi, setelah Iren mengerti betapa Japra sangat membutuhkan uang itu, terbesitlah di benak Iren untuk merampas sepeda motor milik Bunga Vikalia alias Bella, yang juga adalah teman Iren dan tetangga Japra. Bukan tanpa alasan Iren memilih Bella sebagai target atau incarannya. Sebab dikatakan Iren punya semacam dendam pribadi kepada Bella. Sebuah dendam yang merubah pandangan Iren terhadap temannya itu. Dikatakan mantan Iren kini berpacaran dengan Bella. Hanya sesimpel itu masalahnya. Saya katakan simpel, ya karena obat dari rasa sakit hati ditinggal mantan cuma satu, yaitu ikhlas. Oh ya, selain dendam pribadi dan kebutuhan dana yang mendesak, Japra, Ilham, dan Iren tahu bahwa Bella baru aja membeli sepeda motor Honda Beat-nya dengan cara kredit. Namun ia menolak untuk ikhlas. Iren gak terima jika mantannya harus berpacaran lagi dengan teman dan atau sahabatnya sendiri. Ia memilih untuk melampiaskan sakit hatinya itu kepada Bella. Jadi momen pertemuan antara Japra dan Iren di sore itu bisa dikatakan pas banget waktunya. Singkatnya, setelah sepakat memilih siapa targetnya yang akan mereka incar, Japra lalu menyuruh Iren untuk menghubungi Bella dalam rangka memancing atau memujuk Bella. Namun kala itu Iren mengatakan bahwa ia tak punya nomor Bella sebab nomor handphone Iren telah berganti. Lalu dikarenakan Iren tak memiliki nomor Bella, maka Ilhamlah yang kemudian ditugaskan untuk mencari info tersebut. Sebab Ilham dikatakan cukup kenal baik dengan Bella dan keluarganya. Singkatnya, setelah tanya sini dan sana, Ilham kemudian berhasil mendapatkan nomor Bella. Nomor itu kemudian di-save di handphone miliknya dan juga di handphone milik Iren. Di sore itu pertemuan selesai, ketiganya pulang ke rumahnya masing-masing. Esok harinya, Japra yang udah punya niat itu segera mendatangi rumah Ilham di Desa Sukamaju, Natar, Lampung Selatan. Kala itu maksud dan tujuan Japra mendatangi rumah Ilham adalah untuk minta bantuannya untuk mengantarkan Japra menjual sepeda motor miliknya. Mereka pun berangkat singkatnya dengan masing-masing membawa sepeda motornya ke si pembeli yang posisinya ada di Lampung Selatan. Setelah selesai melakukan transaksi, Japra dan Ilham mampir dulu ke pasar Natar. Tujuannya kala itu Japra ingin membeli sebuah sajam yang rencananya akan ia pakai untuk melancarkan aksinya. Sajam itu ia beli seharga Rp50.000. Demikian setelah mendapatkan barang yang ia cari, Ilham dan Japra segera menuju tempat pemancingan atau biasanya sih mereka sebut kolam. Di kolam Ilham dan Japra bertemu kembali dengan Iren. Selain Iren telah pula menunggu teman-teman Japra yang lain, mereka adalah Andika dan Salsa. Mereka berlima yaitu Japra, Iren, Ilham, Andika, dan Salsa merupakan teman satu circle, di mana kelimanya juga mengenal siapa itu Bunga Vikalia alias Bella. Andika dan Salsa khususnya juga tahu rencana busuk yang telah direncanakan oleh teman-temannya itu. Di pertemuan itu Japra yang telah bersiap dengan sajam yang baru aja ia beli di pasar Natar sempat menunjukkan alat itu kepada teman-temannya sambil berkata, "Kurang tajam apa coba?" Mendengar dan mengetahui rencana busuk dari Japra, Ilham dan Salsa sempat mencegah Japra untuk melakukannya dengan mengatakan, "Emang kamu yakin? Bella kan masih tetangga kamu." Namun Japra tetap pada tujuan awalnya. Pukul 4 sore 1 April tahun 2017, Japra menyuruh Iren untuk bertanya kepada Bella tentang posisinya kala itu. Pesan terkirim Bella pun menjawab, "Aku lagi mau jemput adikku dulu ya pulang sekolah. Ada apa, Ren?" Iren kemudian membalas, "Nanti bisa nganterin aku nggak? Aku mau ketemu sama temanku di Trikora." Bella yang tanpa curiga segera membalas pesan singkat yang Iren kirim kala itu dengan mengatakan bahwa ia bisa mengantarkan Iren. Tapi sebelumnya Bella mau ke pasar dulu, mau parut kelapa. Dapat, Bella telah masuk ke dalam perangkap. Tak lama setelah tersusun dengan rapi, Japra kemudian pergi dengan Andika dengan menggunakan sepeda motor. Keduanya menuju tempat yang telah mereka rencanakan, yaitu di daerah yang bernama Trikora yang ada di dekat jembatan Tegalega, Jati Agung, Lampung Selatan. Ilham dan Salsa tak lama kemudian juga pergi menuju tempat yang sama.
Sementara Iren tetap berada di kolam, sebab Irenlah yang akan membawa Bella dari kolam menuju tempat yang telah mereka rencanakan itu. Sementara itu di lain tempat, Bella yang telah selesai menjemput adik kembarnya segera menuju pasar untuk melanjutkan pekerjaannya, yaitu marut kelapa, sebuah bakti seorang putri kepada orang tuanya. Namun dikarenakan ia kadung janji dengan Iren dan kelapa yang ia parut juga masih antri, Bella kemudian mengatakan kepada si abang parut untuk titip dulu parutannya jika sudah selesai, sebab ia mau antar teman dulu katanya. Setelah menyampaikan hal itu kepada si abang kelapa, Bella kemudian melanjutkan sepeda motornya ke arah kolam atau tempat di mana Iren telah menunggunya sedari tadi. Tak lama setelah menempuh jarak yang tak begitu jauh, sampailah Bella di kolam dan di sana Bella bertemu dengan Iren. Iren yang menyadari kedatangan Bella di kolam tak mau berlama, segeralah ia hampiri Bella dan minta untuk diantarkan ke daerah Trikora dekat jembatan Tegalega. Sesampainya di tempat tujuan jam 6 sore, Japra, Andika, Ilham, dan Salsa telah menunggu kedatangan Bella yang kala itu datang berboncengan dengan Iren dari kolam. Lalu tepatnya di atas jembatan, Japra kemudian memanggil Bella dengan berkata, "Bunga, sini sebentar, saya mau ngomong." Permintaan Japra kala itu ditolak oleh Bella. Bella mengatakan bahwa ia tak bisa lama-lama sebab ia harus masih mengambil parutan kelapa dan juga saat itu hari sudah mulai menggelap. Biasanya si ibu akan marah jika Bella pulang lama-lama. Apalagi saat itu Bella membawa Honda Beat barunya. Mendapatkan penolakan dari Bella, Japra nggak suka. Segera ia hampiri Bella yang kala itu masih di atas sepeda motornya. Setelah posisinya cukup dekat dengan Bella, Iren dan sepeda motornya, Japra kemudian memerintahkan Iren untuk mengambil alih kemudi sepeda motor Honda Beat itu. Setelah berhasil singkatnya Iren mengambil alih kemudi, Japra kemudian juga menaiki sepeda motor itu dengan posisi Iren di depan, Bella di tengah, dan Japra berada paling belakang. Demikian setelah semua penumpang berada di atas sepeda motor, Iren kemudian melajukan sepeda motornya ke arah tempat yang sepi. Tepatnya di Dusun Karang Indah, Desa Karanganyar, Jati Agung, Lampung Selatan. Dan di saat mereka melalui jalan sepi dan gelap, Japra yang duduk paling belakang segera mengeluarkan sajam yang ia miliki. Dan dengan sajam itu, ia arahkan tepat mengenai pinggang sebelah kiri dan punggung sebelah kanan Bella. Bella yang kaget dan tersakiti segera berontak dan merintih kesakitan kala itu. Di tengah usaha Japra yang masih aja terus berniat menyerang Bella, Bella lalu turun dari sepeda motornya. Dan ia pun berusaha untuk menghalangi laju sepeda motor yang dikemudikan oleh Iren dan mohon kepadanya agar jangan membawa pergi sepeda motornya itu. Kala itu Bella mengatakan, "Iren, kamu kenapa? Kamu kayak gini sama aku. Jangan pergi." Menyadari bahwa Bella masih baik-baik saja dan menghalangi laju kepergiannya, lalu Japra langsung saja turun dari sepeda motor dan segera melayar Bella dengan tangan kirinya. Sedangkan tangan kanan yang bersajam ia arahkan tepat mengenai bagian perut Bella satu kali. Serangan itu kemudian membuat Bella semakin lemah, namun Bella masih menolak untuk tumbang. Bella masih saja mempertahankan hartanya itu dengan berdiri dan menghalangi lajunya kembali, tepat di depan sepeda motornya. Iren yang kadung panik melihat kondisi Bella yang berlumur noda merah. Tanpa peduli, ia segera gas sepeda motornya, yang kemudian membuat Bella terhuyung dan jatuh ke tanah. Usaha Bella ternyata tak henti sampai ketika ia terjatuh ke tanah. Dengan sisa tenaga yang ia miliki dari informasi yang saya dapatkan, Bella sempat berdiri lagi dan berlari ke arah kemana sepeda motornya dibawa kabur oleh sahabatnya itu. Namun sayang kali ini usahanya sia-sia. Ketika tubuhnya tak kuasa lagi menahan betapa hantaman itu membuatnya semakin lemah. Kembali Bella terjatuh dan tak lama kemudian ia pun dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Pupus sudah segala harapan Ibu Parjiah untuk mengabulkan permintaan Bella untuk merayakan ulang tahunnya yang sedianya akan diadakan sekira 8 hari setelah ia dipanggil Tuhan. Ketamakan Japra dan Iren kemudian membawa dua begal ini ke arah Jagabaya. Di sana Japra mengunjungi rumah kawannya. Kepergian Japra dan Iren saat itu juga diikuti oleh Ilham dan Salsa. Sedangkan Andika kala itu memilih untuk pulang ke rumahnya dikarenakan ia takut. Di rumah kawannya Japra itu ia sempat berusaha untuk merubah bentuk sepeda motornya. Salah satunya adalah dengan membongkar plat nomor kendaraannya. Namun dikarenakan tak memiliki alat yang memadai, Japra urungkan niatnya untuk membuka. Setelah malam semakin larut, keempat muda-mudi itu melanjutkan pelariannya ke kos milik Salsa. Di sana keempatnya bermalam hingga pagi menjelang. Esok harinya tanggal 4 April tahun 2017 jam 8 pagi. Japra yang ditemani oleh Ilham kemudian kembali berniat untuk melanjutkan pelariannya.
dengan masih membawa sepeda motor milik Bella. Niat Japra kala itu ia ingin pergi ke Banten. Namun sial di tengah perjalanan ketika mereka sampai di wilayah Panjang, Japra dan Ilham terjaring razia yang diadakan oleh polsek setempat. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas belum ternotis terkait kejadian penghilangan nyawa yang baru aja dilakukan oleh Japra. Lalu dikarenakan Japra tak membawa surat-surat kendaraan, petugas terpaksa membawa sepeda motor hasil begal itu ke kantor polisi. Namun beruntung pada saat itu Ilham dan Japra masih bisa lolos. Setelah mereka menyerahkan sepeda motor itu kepada petugas, barulah mereka mendapatkan kabar bahwa Iren telah diamankan oleh polisi atas dugaan penghilangan nyawa terhadap Bella. Selanjutnya Salsa dan Andika juga diciduk kala itu. Ilham dan Japra tentu panik setelah mendapatkan kabar buruk itu, dan otomatis kini Ilham dan Japra menjadi buronan. Demikian setelah memahami kondisi yang betul-betul membuat Ilham dan Japra panik bukan main. Ilham kemudian memilih untuk pulang ke rumahnya dan bersiap dengan segala situasi yang terburuk. Sedangkan Japra memilih untuk melanjutkan pelariannya ke Pulau Jawa, yang kemudian singkatnya sampailah ia ke sebuah pesantren yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Polisi sempat kelimpungan mencari keberadaan Japra pada saat itu. Bahkan Ilham pun yang telah pula diciduk tak tahu di mana posisi Japra pada saat itu. Ada hikmah di balik merapatnya Japra ke pondok pesantren di Yogyakarta. Sebab disebutkan selama di pesantren, Japra mengutarakan dan mengatakan kepada seorang guru di sana bahwa ia telah melakukan penghilangan nyawa terhadap temannya sendiri. Dan ia juga mengaku bahwa saat itu ia adalah DPO Polda Lampung. Sang guru yang mendengar ucapan Japra yang tampak serius itu segera menyarankan dan membujuk Japra untuk menyerahkan diri ke polsek setempat. Dan singkatnya setelah kurang lebih 8 hari pelariannya, Japra lalu menyerahkan diri ke kantor polisi setempat. Dan singkatnya setelah melakukan koordinasi, Japra kemudian dipulangkan ke Lampung untuk menjalani proses pemeriksaan di sana. Lengkap sudah, petugas telah berhasil mengamankan 5 tersangka dalam kasus ini, yang dimana Iren, Salsa, dan Andika pada saat itu masih di bawah umur. Jadi mereka mendapatkan penanganan yang khusus. Sedangkan Fajar Nugraha alias Japra dan Ilham yang masing-masing berusia 27 tahun dan 20 tahun bisa menjalani proses secara normal. Persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Kali Anda melalui majelis hakimnya kemudian menjatuhkan vonis penjara kepada Fajar Nugraha alias Japra dengan 14 tahun penjara, Iren 7 tahun penjara, Ilham 3 tahun penjara, Andika 1 tahun penjara, dan Salsa divonis bebas. Namun dalam upaya hukum yang dilakukan oleh JPU dalam proses banding, kemudian mengganti hukuman Ilham yang 3 tahun menjadi 8 tahun penjara. Demikianlah kisah ini. Semoga akan selalu ada pelajaran yang kita bisa petik dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir